bahwa kita semuanya sudah ini bukan pilihan, tetapi adalah sebuah kondisio sine qua non, adalah sebuah keharusan. Bahkan boleh dikatakan inilah satu-satunya jalan untuk kita lolos misalnya ke depan dari setelah pasca Covid untuk bangkit memerlukan investasi, foreign direct investment dan sebagainya, yakni dengan energi baru terbarukan. Nah, maka kita ke depan adalah energi baru terbarukan. Nah, nuklir adalah satu energi, yakni energi kategorikan adalah energi baru. Apa sisi positifnya dari nuklir? Pertama, dia emisi karbonnya rendah. Kedua, dia bisa menjadi baseload, tidak intermittent, tidak seperti energi terbarukan yang mungkin tergantung cuaca, tergantung matahari dan lain sebagainya. Jadi dia bisa beroperasi sepanjang tahun 2 tahun dan usianya bisa 60 tahun. Karena nuklir itu tidak memberikan emisi CO2 yang sekarang sedang galak-galaknya untuk direduksi. Nuklir adalah salah satu opsi yang signifikan yang bisa menghilangkan CO2 dari pembangkitan untuk menghasilkan listrik dengan menghilangkan fosil. Itu keuntungannya. Tentu saja nuklir kalau dibandingkan dengan energi lain harganya lebih murah. Kita harus sudah mengikuti peradaban nuklir yang memang sangat efisien bagi energi ya, energi yang kita sangat mahal saat ini. Saat bertemu dengan Presiden Joko Widodo, Presiden Rusia Vladimir Putin menawari kerjasama untuk menggarap proyek nuklir di Indonesia. Proyek nuklir tersebut nantinya akan dikembangkan di berbagai bidang. Pengamat ekonomi energi Universitas Gadjah Mada Fahmi Radi menilai tawaran proyek nuklir layak untuk diterima. Alasan tawaran tersebut layak untuk diterima karena Rusia memiliki pengalaman, kompetensi, dan keandalan teknologi untuk mengembangkan PLTN di Indonesia. Berdasarkan pengalaman kompetisi dan keandalan teknologi yang dimiliki oleh Rosatom, tawaran Putin untuk mengembangkan PLTN di Indonesia layak diterima. Ucapnya kepada tribunnews.com Senin 4 Juli. Fahmi kemudian membeberkan berbagai pencapaian teknologi nuklir yang dimiliki oleh negara berjuluk negara beruang merah itu. Pencapaian tersebut dapat menjadi alasan Presiden Jokowi menerima tawaran kerjasama proyek nuklir dari Presiden Putin. Diketahui saat ini Rusia memiliki teknologi nuklir yang maju di bawah pengawasan perusahaan negara bernama Rosatom, termasuk dalam bidang pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir. Ada beberapa keunggulan dari PLTN yang dikelola Rusia dibandingkan dengan tenaga lainnya. Dikatakan PLTN termasuk energi bersih yang dihasilkan dari uranium melalui proses dari reaktor nuklir sebagai bahan utama untuk menghasilkan listrik, sehingga dapat melengkapi bauran energi baru terbarukan pembangkit listrik di Indonesia. Adanya PLTN juga dapat memudahkan langkah Indonesia untuk mencapai zero karbon pada 2060. Ia juga menilai PLTN dapat menjawab permasalahan pembangkit listrik tenaga surya maupun angin. Oleh karena itu, Fahmi mendorong pemerintah Indonesia untuk berserius menanggapi tawaran dari Presiden Putin. Sudah saatnya bagi Indonesia untuk secara serius dan terus-menerus mengembangkan PLTN dengan mempertimbangkan tawaran kerjasama ini, ujarnya. Putin ungkit jasa Rusia buat RI di depan Jokowi. Ini katanya. Presiden Vladimir Putin mengungkit soal jasa-jasa Rusia terdahulu ketika bertemu dengan Presiden RI Joko Widodo. Putin menyebut negaranya banyak membantu membangun Indonesia di awal kemerdekaan, saat itu Rusia masih berbentuk Uni Soviet. Saat saya ingatkan kembali bahwa negara kami membantu Indonesia membangun kenegaraan dan memperkuat posisi Republik Muda ini. Saat itu di kancah internasional, ujar Putin saat konferensi pers bersama Jokowi dikutip dari CNN Indonesia Sabtu 2 Juli. Selain bantuannya saat awal kemerdekaan, Putin juga menyinggung soal peran Rusia membantu pembangunan infrastruktur Indonesia. Putin mengklaim saat itu Rusia banyak mengirim spesialis insinyur dan ahli konstruksi ke Indonesia. Putin menekankan Indonesia merupakan salah satu mitra utama Rusia di Asia Pasifik. Artinya hubungan antar negara Rusia RI bersifat konstruktif. Siang itu saling menguntungkan, hubungan tersebut akan terus berkembang atas dasar tradisi persahabatan dan bantuan timbal balik yang sudah berlangsung lama. Lebih jauh dalam pertemuannya, Putin juga menyinggung sejumlah kerjasama yang sudah atau akan berlangsung dengan Indonesia. Putin mengungkapkan banyak perusahaan mereka termasuk perusahaan energi beroperasi di Indonesia. Bahkan kata Putin, Rusia juga berminat untuk membantu mengembangkan industri tenaga nuklir nasional hingga menanamkan modal membangun ibu kota Nusantara. Perusahaan Rosatom State Corporation selanjutnya bersedia mengambil peran untuk mengembangkan proyek bersama, termasuk proyek yang terkait dengan penggunaan non-energi teknologi nuklir, misalnya di bidang kedokteran dan pertanian.
Putin melanjutkan dalam sektor transportasi Rusia Railways dapat berperan dalam mengimplementasikan inisiatif skala besar Indonesia untuk memindahkan ibu kota negara ke IKN. Namun terlepas pembicaraan kerjasama bilateral, tujuan utama Jokowi bertemu Putin adalah untuk mendorong perdamaian antara Rusia dan Ukraina yang masih berperang sejak 4 bulan terakhir. Dalam pidatonya di samping Putin, Jokowi mengatakan ia siap menjadi jembatan dialog antara sang Presiden Rusia dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Presiden Joko Widodo bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin pada Kamis 30 Juni. Pemimpin Rusia itu menyampaikan hal-hal yang dilakukan oleh negaranya untuk Indonesia. Ia menekankan bahwa Indonesia merupakan salah satu mitra utama Rusia di Asia Pasifik. Hubungan Rusia-Indonesia bersifat konstruktif, saling menguntungkan, dan terus berkembang atas dasar tradisi persahabatan dan bantuan timbal balik yang telah berlangsung lama, katanya. Putin pun mengingatkan bahwa Rusia membantu Indonesia membangun kenegaraan dan memperkuat posisi di kancah internasional. Caranya dengan mengirimkan para ahli dan insinyur. Selain itu berpartisipasi dalam pembangunan fasilitas infrastruktur transportasi dan industri besar. Stadion, rumah sakit, dan instruksi penting lainnya di Indonesia banyak diantaranya beroperasi hingga hari ini, ujar Putin. Pembicaraan hari ini dengan Bapak Joko Widodo dilakukan secara bisnis dan cukup substantif, tambah dia. Rusia pun berfokus membahas kerjasama perdagangan dan ekonomi dengan Indonesia pada tahun lalu misalnya. Perdagangan bilateral tumbuh lebih dari 40%, pertumbuhannya lebih dari 65% dalam 5 bulan pertama tahun ini. Menurutnya ada peluang baru dalam membangun kemitraan ekonomi yang saling menguntungkan antara kedua negara. Pada kesempatan itu ia juga mengungkapkan tentang kepentingnya menciptakan zona perdagangan bebas antara Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia. Kami berharap pembicaraan tentang rancangan perjanjian yang sesuai akan diadakan sebelum akhir tahun dan membuahkan hasil, ujar dia. Banyak perusahaan Rusia termasuk di sektor energi beroperasi di Indonesia. Ada juga yang tertarik mengembangkan industri tenaga nuklir nasional. Ia menyampaikan bahwa Rusia memiliki banyak potensi kerjasama bisnis dalam mengembangkan infrastruktur transportasi dan logistik. Misalnya Russian Railways dapat mengambil bagian dalam mengimplementasikan inisiatif skala besar Indonesia untuk memindahkan ibu kota negara ke Pulau Kalimantan. Selama berbincang dengan Jokowi, Putin menyampaikan bahwa pihaknya berfokus pada bidang kerjasama yang penting seperti kemanusiaan, budaya, wisata, dan pendidikan. Bidang lain yang menjanjikan yakni memperluas dialog antar wilayah dan antar agama. Ini dengan pertimbangan bahwa Indonesia merupakan negara berpenduduk Islam terbesar di dunia. Putin juga menyampaikan dia membahas isu-isu menarik bagi seluruh dunia bersama Jokowi. Berapa di antaranya terkait pengiriman makanan dan produk pertanian lainnya, termasuk pupuk mineral ke pasar dunia. Menurut Putin, negara-negara itu tidak mengakui bahwa kebijakan ekonomi mereka salah arah. Negara-negara barat semakin mengacaukan produksi pertanian global dengan memperlakukan pembatasan pada pasokan pupuk Rusia dan Belarusia, ujarnya. Selain itu, menghambat ekspor biji-bijian Rusia ke pasar dunia dan memperumit asuransi kapal dengan biji-bijian dan pembayaran bank berdasarkan kontrak perdagangan tambahnya. Ia menekankan bahwa Rusia telah dan tetap menjadi salah satu produsen dan eksportir makanan utama dunia. Negara ini memasok produk pertanian ke 161 negara. Tahun lalu Rusia mengekspor lebih dari 43 juta ton biji-bijian, termasuk 33 juta ton gandum. Tahun ini negara itu memperkirakan panen biji-bijian yang baik memungkinkan mereka meningkatkan pasokan ke pasar eksternal hingga 50 juta ton. Rusia bermaksud untuk terus memenuhi pasokan makanan, pupuk, sumber daya energi, dan barang-barang penting lainnya. Dalam konteks ini, Putin menganggap penting untuk memulihkan rantai pasokan yang terganggu akibat sanksi yang mereka terima. Dalam mengimplementasikan inisiatif skala besar Indonesia untuk memindahkan ibu kota negara ke IKN. Namun terlepas pembicaraan kerjasama bilateral, tujuan utama Jokowi bertemu Putin adalah untuk mendorong perdamaian antara Rusia dan Ukraina yang masih berperang sejak 4 bulan terakhir. Dalam pidatonya di samping Putin, Jokowi mengatakan ia siap menjadi jembatan dialog antara sang Presiden Rusia dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Presiden Joko Widodo bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin pada Kamis 30 Juni. Pemimpin Rusia itu menyampaikan hal-hal yang dilakukan oleh negaranya untuk Indonesia. Ia menekankan bahwa Indonesia merupakan salah satu mitra utama Rusia di Asia Pasifik. Hubungan Rusia-Indonesia bersifat konstruktif, saling menguntungkan, dan terus berkembang atas dasar tradisi persahabatan.